Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setetes ibarat dari air lautan. Al-Fakir akan menjelaskan keistimewaan daripada zikir la ilaha illallah. Salah satu di antara manfaat zikir adalah bisa menenangkan hati yang gelap jadi terang, hati yang risau, yang galau jadi tenang, hati yang uring-uringan jadi adem. Itu salah satu fadilah daripada kita berzikir, menyebut atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa posisi hati dalam diri kita masing-masing itu bagaikan seorang raja. Rakyatnya, masyarakatnya adalah anggota tubuh kita masing-masing. Jadi tubuh kita ini ibarat sebuah kerajaan yang menjadi pemimpin atau yang merajai adalah hati kita masing-masing. Manakala hati tersebut baik, tenang, terang, dengan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati, maka kehidupan orang tersebut pun insya Allah akan menjadi kehidupan yang damai, sejahtera, dan terarah sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila sang raja hati ini sudah gelap, sudah di samping gelap, dia pun juga ada banyak sekali penyakit-penyakit hati yang hidup, seperti takabur, ujub, riya, ghadab. Akhirnya apa yang terjadi? Jika itu semuanya terrealisasi, maka kerajaan manusia ini akan menjadi gelap, pun juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun akan tidak terarah dan akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai kerajaan dalam jasad tubuh kita, hati sebagai rajanya hendaknya selalu terang, hendaknya selalu hati tersebut ada sebuah ketenangan dan cahaya dari Allah. Dan salah satu yang bisa membuat hati itu tidak risau, tidak galau, tidak uring-uringan, tidak gampang emosi, arif, bijak, dan juga penuh dengan hikmah, tak lain dan tak bukan ialah solusinya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal berzikir ini, di samping manfaatnya bisa menjadikan hati kita masing-masing, pelakunya menjadi tenang hatinya, itu pun juga Allah memberikan sebuah pahala yang diberikan kepada orang tersebut. Apa pahala bagi orang yang berzikir? Mari sama-sama kita kaji dalam kitab Tanqihul Qaul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabuhu. Man barang siapa orangnya, yaitu qala yang mau berzikir atau mengucapkan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, mengucapkan tersebut min ghairi ujbin, tanpa ada perasaan ujub atau membanggakan diri. Kalau begitu, toro maka terbang biha sebab zikir la ilaha illallah. Apa yang terbang? Ta'irun burung, tahtal arsi ada di bawahnya aras atau singgah sana langit. Yusabbihu burung tersebut bertasbih, yakni mengucapkan subhanallah ma'al musabbihina, bersama para malaikat yang bertasbih-tasbih semuanya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yuktabu dan ditulis lahu untuk orang yang berzikir la ilaha illallah, ditulis sawabuhu, pahalanya burung yang bertasbih keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pahala dari Allah. Apa di situ? Junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang mau berzikir la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, maka sebab zikir tersebut akan terbang burung, terbang di bawah aras singgah sana langit, bergabung dengan para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya burung tersebut bertasbih, mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah, sampai datangnya hari kiamat. Dan pahala burung yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah, di situ pahalanya diperuntukkan bagi seorang hamba yang ada di muka bumi yang gemar berzikir kalimat la ilaha illallah sampai hari kiamat. Ini adalah merupakan fadl dari Allah. Betapa tidak, dengan kita gemar berzikir la ilaha illallah, maka Allah menciptakan burung sebab zikir tersebut, di mana burung tersebut bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai besok hari kiamat, dan pahalanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di muka bumi ini, yang mau berzikir la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah mudah diucapkan, la ilaha illallah ringan untuk kita ucapkan atau kita zikirkan. Akan tetapi di situ walaupun ringan diucapkan, besar pahalanya. Akan tetapi ya walaupun di situ ringan untuk diucapkan, banyak hikmah-hikmah, fadilah-fadilah yang akan didapatkan bagi orang yang mau istiqamah untuk menjalankannya. Apalagi kalau zikir tersebut dijadikan wirid setiap hari, istiqamah sampai dia wafat. Maka jika orang tersebut sudah terbiasa berzikir dalam kehidupannya, terutama mengucapkan la ilaha illallah, setiap hari berzikir, berapa kali? Sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali misalkan, sampai ia masuk ke dalam akhir hayatnya,
insya Allah karena kebiasaan dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah ketika wafat pun ia akan mampu mengucapkan kalimat tersebut. Dan barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka ia dipastikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk mencapai derajat husnul khotimah ketika kita sedang sakaratul maut, lidah kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut itu tidaklah mudah. Tak semudah membalikkan tapak tangan, tak semudah mengedipkan kedua mata, dan tak semudah kita mengucapkan ketika kita dalam keadaan masih hidup seperti saat sekarang ini. Kalau masih hidup mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu mudah. Tetapi ketika datang nazak sakaratul maut, di situ banyak sekali godaan-godaan setan. Belum lagi merasakan sakitnya sakaratul maut yang luar biasa. Di situ tidak sembarang orang dan tidak semudah orang ketika itu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi insya Allah jika zikir tersebut dijadikan sebuah wirid, diistiqamahkan dalam kehidupan sehari-hari, istiqamah, tidak pernah berhenti untuk mengucapkannya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan bahagia berzikir, dalam keadaan duka berzikir, dalam keadaan sempit berzikir, dalam keadaan luang berzikir. Baik itu berzikir terang-terangan ataupun berzikir dengan khafi atau secara sembunyi-sembunyi. Jika itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, istiqomah konsisten sampai malakul maut Israel menghampirinya, insya Allah orang tersebut akan diwafatkan dengan keadaan apa yang ia jadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika lidahnya terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah ketika ia hendak meninggal dunia, akhir daripada kalimatnya akan memudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu bisa terjadi manakala terbiasa, dan insya Allah jika akhir kalamnya kalimat tersebut dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, sebagian kecil daripada fadilah zikir la ilaha illallah. Tetapi di situ kok ada keistimewaan yang besar. Allah memberikan pahala yang besar. Biasanya amalan tersebut itu berat untuk diamalkan oleh kita sebagai manusia biasa. Jika tidak mendapatkan pertolongan Allah, dan jika kita tidak ada niat untuk mengucapkan itu semua, maka ya walaupun kelihatannya enteng, kelihatannya ringan, tetapi karena ada hikmah, fadilah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya amalan tersebut itu berat untuk dilakukan. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang berat manakala kita berniat dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah mengamalkannya. Insya Allah itu semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah, dan insya Allah fadilah-fadilah tersebut akan didapatkan bagi siapapun yang mau mengamalkannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari, mumpung Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya, memberikan usia, memberikan sempat, memberikan sehat, mari sama-sama kita manfaatkan lidah ini untuk senantiasa mengingat dan berzikir
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi, baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diselamatkan oleh Allah daripada hal-hal yang menakutkan, baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkannya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.